bikin nanti bagaimana cara kita untuk membuat praktek secara online. Ya, saya sebenarnya sudah siapkan ya, karena semester lalu saya juga melakukan hal yang sama untuk senior saudara ya. Jadi kita coba akan mengulangi lagi nanti bagaimana cara melakukan praktek secara online ya. Kemudian di pertemuan kita yang ke-10 kita akan mempelajari tekanan ya, tekanan ya. Kalau di dalam perumusan fisika, tekanan ini biasa disimbolkan dengan P ya. P ya. PV sama dengan nRT ya. Mungkin saudara pernah dulu diajarkan ya. PV sama dengan nRT. Nanti akan kita lihat di dalam tubuh itu bagaimana fungsi tekanan itu ya. Kemudian apa saja nanti akan dibahas? Ya, tentu kita harus membahas gaya ya yang ada di dalam tubuh manusia ya. Gaya itu nanti bisa saja nanti ada namanya gaya tekan ya, atau gaya yang lain ya, nanti akan kita lihat. Maka kalau ketika gaya itu menekan, biasanya nanti akan ada tekanan ya. Maka nanti akan kita lihat bagaimana peranan ya tekanan itu dalam tubuh manusia. Kemudian nanti di sini juga ada sama ya, ada teori 1 SKS dan juga ada nanti praktikum 1 SKS ya, atau tugas dan lain sebagainya yang kita rangkum di sana ya. Kemudian yang ke-11 kita nanti akan mempelajari ini besaran vektor ya. Barangkali saudara masih ingat ini, apa itu besaran vektor? Ada yang masih ingat nggak? Apa itu besaran vektor? Kita jangan terlalu serius ya. Jadi kalau saudara nanti anggap fisikanya fisika serius, nanti kita tidak membahas yang terlalu serius ya. Kita hanya mengambil kulit-kulit fisika ya, yang kita aplikasikan dalam tubuh manusia. Ada yang masih ingat apa itu besaran vektor? Ya, apa itu vektor? Ada yang bisa jawab? Besaran yang memiliki arah. Besaran yang memiliki arah. Benar ya? Apa lagi? Selain arah apa? Kata temannya tadi arah ya. Apa lagi yang dimiliki selain arah? Apa lagi yang dimiliki oleh vektor selain arah? Kalau di SMA dulu Pak, itu Ya. tuh memahami ketepatan, kecepatan kalau nggak salah Pak. Oh ya, benar ya. Jadi vektor aplikasinya kecepatan ya. Oke, benar ya. Tapi ada satu lagi yang tertinggal ini. Arahnya sudah benar. Yang kedua apa? Arahnya benar. Yang kedua apa? Selain arah apa yang dipelajari? Apa bedanya dengan apa bedanya dengan skalar? Nah, ini Skalar vektor. perbandingan, Pak. Kalau skalar gimana? Kalau skalar perbandingan. Skalar perbandingan. Agak jauh ya. Vektor ini udah benar nih. Yang pertama arah ya. Jadi kalau saya bikin seperti ini, maka seperti ini, maka ini adalah vektor ya. Arahnya ini ditandai dengan adanya ini ya. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas, bisa ke bawah. Yang satu lagi apa? Selain arah apa lagi? Ayo, ini kita jumlahnya udah cukup banyak ini, 29. Selain arah dia memiliki besaran. Besaran ya, dia memiliki besaran. Oke, jadi ingat ya, vektor itu selain dia memiliki besaran, dia juga memiliki arah. Kalau skalar? Ayo. Kalau skalar? Hanya memiliki besaran saja ya. Besaran ini sama juga dengan nilai ya. Jadi ingat ya, ingat ini pelajaran basic ya. Kalau ini masih lupa di bahaya ini ya. Jadi vektor itu adalah ya sesuatu komponen yang memiliki nilai atau besaran dan juga memiliki arah. Sementara skalar hanya memiliki nilai atau besaran saja. Oke ya. Mohon diingat ya. Nanti akan kita aplikasikan di dalam tubuh manusia ya. Maka nanti seperti yang sudah disampaikan oleh temannya tadi, kalau kita berbicara vektor ada kecepatan ya,
ada percepatan, ya nanti akan kita bahas bagaimana aplikasinya dalam tubuh manusia. Ya, jadi ada nanti ada gaya, ya, ada vektor, ya kita akan mempelajari ini nanti, dan ini juga ada satu teori dan juga ada satu praktek nanti, ya kita akan coba membahasnya nanti. Di pertemuan yang ketiga, atau di sini ditulis dalam pertemuan ke-12 karena digabungan antara biokimia dengan fisika, ya. Di biokimia di atas, ya. Di pertemuan 12 ini kita akan mempelajari ini yang lebih spesifik tentang gaya, ya. Dinamakan dengan biomekanika. Apa bedanya dengan pelajaran di SMA kemarin kira-kira? Di sini ada biomekanika. Ini udah cukup nih, ya. Iftanul Hasanah terakhir masuk. Pas kita 29, ya, berarti hadir semua. Pak, ini nanti tolong dibikin lagi yang baru karena ada yang baru masuk. Oke, di sini di biomekanika ini apa bedanya dengan pelajaran kita di SMP kemarin? Oke, silakan. Jadi ingat, ya, biomekanika ini kalau di SMA kita belajar apa namanya? Ada bionya nggak? Biologi. Oh, kok biologi? Kita belajar fisika aja, jangan nyentuh ke biologi utama. Biomekanika. Kalau di SMA kita belajarnya apa namanya? Oh, apa namanya kalau di SMA? Kita belajar apa? Mekanika kuantum. Mekanika aja, ya. Nah, mekanika aja. Sekarang ketika saudara jadi bidan, dia ganti namanya menjadi biomekanika, ya. Biomekanika. Kenapa biomekanika? Karena kita hanya spesifik membahas mekanika ini pada tubuh saja, ya. Kan namanya adalah biomekanika. Oke, ya. Jadi dan di dalam biomekanika ini juga sama, ya, dengan 1, 2, 3 tadi, kita hanya akan mempelajari biomekanika ini dalam tubuh manusia. Ya, nanti maka kita akan lihat nanti ada namanya gaya traksi, ya. Gaya traksi itu adalah gaya yang dilakukan oleh fisikawan medis yang bekerja sama dengan dokter ortopedi, ya, dalam membantu penyembuhan patah tulang pasca kecelakaan, ya, namanya gaya traksi. Gaya traksi itu ada traksi leher di sini digantung, ya, tapi pasiennya bukan digantung, pasiennya dalam keadaan duduk, ya, atau dalam keadaan berbaring. Kemudian nanti juga akan kita bahas tentang traksi dalam keadaan berbaring, ya, atau dalam keadaan tidur, ya. Nah, itu nanti di dalam biomekanika ini. Dan di sini juga terdiri dari diskusi atau tulisan dan juga ada prakteknya satu SKS, ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana elektrikal di dalam praktek kebidanan, ya, di dalam bahasa fisika medisnya. Kita membahasnya dalam namanya kelistrikan di dalam tubuh, ya. Bagaimana kita membahas kelistrikan di dalam tubuh, ya. Dalam kelistrikan di dalam tubuh ini sangat banyak yang bisa diaplikasikan, ya, di dalam tubuh ini. Bagaimana cara kerja jantung, ya. Bagaimana EKG atau elektrokardiogram bisa bekerja sehingga dihasilkan grafik PVQ-RST, ya, pada EKG. Kita akan mempelajari itu. Dan nanti di sini juga akan ada nanti teori 1 SKS dan juga akan ada nanti praktikum 1 SKS, ya. Jadi hampir semua materi yang akan kita bahas itu nanti akan kita sajikan dalam bentuk diskusi, dalam bentuk teori dan juga dalam bentuk praktek. Prakteknya nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara prakteknya nanti, ya. Kemudian selanjutnya di pertemuan ke-14 kita akan membahas bagaimana aplikasi fisika kesehatan secara umum, ya. Nah, ini nanti kita akan lihat, ya, teknologi-teknologi terbaru yang sudah bisa diaplikasikan di dalam dunia kebidanan, diantaranya USG, ya. Diantaranya USG, ya. Apa itu USG? Ultra. Ada yang tahu apa itu USG? Ultrasonografi. Ya. Untuk apa alat ini digunakan? Coba ada yang tahu? USG itu untuk apa digunakan? Untuk melihat janin, Pak.
Nah, ya, untuk melihat janin ya, untuk melihat janin. Untuk apa sih janin itu dilihat kira-kira? Melihat perkembangannya Pak, mungkin ada perkembangan di dalam perut ibunya itu Pak. Iya, benar ya. Jadi guna USG itu bukan untuk melihat jenis kelamin bayi ya. Nanti kan kalau di orang awam, dia USG itu gunanya untuk apa? Untuk melihat jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Sebenarnya fungsinya bukan itu. Fungsinya adalah seperti yang disampaikan oleh Evis tadi, ya. Fungsinya adalah untuk melihat bagaimana perkembangan janin di dalam rahim ibu, ya. Karena apa? Karena kalau seandainya di trimester awal, ya, ketika kita sudah USG dan kita ketahui ada gangguan atau perkembangan yang tidak baik pada janin, maka secara praktek di kedokteran, apalagi di obgyn ya, obstetri ginekologi, itu ada hal yang boleh dilakukan kehamilan yang dibatalkan, ya. Tetapi tentu dengan catatan, harus ada tanda kutipnya nanti. Tidak boleh asal dibatalkan saja, ya. Jadi kalau seandainya perkembangan tidak baik, mungkin ya tidak ada jantung jantung bayi ya, tidak ada kakinya tidak sempurna ya, atau kakinya tidak ada, maka itu bisa dibatalkan kehamilan. Ya, itu adalah termasuk pembatalan kehamilan yang diperbolehkan. Tidak beda ya dengan pembatalan kehamilan yang tidak masuk dalam standar yang tadi kita sebutkan tadi. Ya, maka fungsi USG itu sebenarnya itu melihat perkembangan janin di dalam rahim ibu. Oke, nah inilah kira-kira yang akan kita bahas ya dalam satu semester ini ya. Oke. Selanjutnya, saudara, dalam pertemuan pertama ini saya akan mengingatkan saudara bahwasanya apa saja nanti yang harus saudara persiapkan ya, dan juga saya persiapkan nanti. Ya, oh iya, ingat ya, kita gunakan Zoom yang tidak berbayar ini, jadi 40 menit awal nanti akan keluar, nanti kita masuk lagi ya. Jadi ya, karena kita tidak berbayar ini sudah ada ingatan 10 menit lagi akan keluar. Jadi kalau sudah keluar nanti silakan masuk lagi. Nanti saya juga otomatis akan masuk lagi. Oke ya? Oke, biar sajalah dia sudah mengingatkan kita ini 10 menit lagi akan keluar. Jadi apa yang kita persiapkan? Yang pertama itu saya akan mempersiapkan materi dalam bentuk ini. Dalam bentuk makromedia flash ya. Jadi saya tidak menyediakan PowerPoint, saya menyediakan nanti namanya makromedia flash. Kemudian buku nanti kalau seandainya saudara perlu, saya siapkan buku dalam bentuk PDF ya. Tapi sayang bukunya dalam bahasa Inggris ya. Mohon nanti dibaca dengan seksama. Kemudian saya juga sewaktu-waktu barangkali saya juga akan menyiapkan PowerPoint ya. Tapi untuk pertemuan pertama ini saya tidak menyiapkan PowerPoint. Kemudian saya juga menyiapkan PDF ya. Kemudian saya juga untuk praktek-praktek nanti saya juga akan menyiapkan apa ini? Ada yang tahu nggak apa itu? Halo, masih terhubung, saudara? Masih Pak. Masih, Pak. YT itu apa itu? YouTube ya. Ya. Jadi salah satu media pembelajaran kita nanti adalah YouTube ya. Jadi nanti saya akan siapkan YouTube untuk pembelajaran fisika kesehatan ini. Saya sudah siapkan sebenarnya dari semester kemarin. Nanti saudara juga saya wajibkan untuk bikin channel YouTube ya. Karena nanti ada sebagian tugas saudara yang harus saudara masukkan ke YouTube saudara. Dan juga nanti akan ada tugas saudara yang masuk ke YouTube saya. Ya. Jadi saudara nanti bikin satu channel YouTube ya, atas nama asli ya kalau bisa ya, channel YouTube. Kemudian nanti saudara nanti juga akan bergabung dengan YouTube saya nanti ya. Jadi tolong nanti bikin satu channel YouTube atas nama saudara. Namanya nama yang benar ya. Kalau Evis Dina Lorenza, memang Evis Dina Lorenza. Jangan dulu bikin nama samaran. Nanti kalau sudah selesai kuliah silakan diganti namanya. Tapi kalau untuk sampai selesai perkuliahan ini bikin atas nama saudara asli ya. Karena nanti saya akan nilai memanggil dengan nama YouTube saudara. Ya.
Jadi jangan dulu diganti. Begitu juga Wahyuni Fatahu, jadi nanti pakai nama sendiri ya, jangan pakai nama yang lain dulu ya. Dan juga yang lain juga gunakan nama yang sama ya. Kemudian nanti di YouTube ini, ya, ini sayang ini mau akan off ini, jadi nanti barangkali saya akan terangkan nanti setelah kita bergabung lagi dengan yang baru ya. Saya coba dulu memperkenalkan yang lain ya. Jadi sebenarnya untuk ilmu bagi saudara ya, fisika kesehatan ya, atau sebenarnya nama aslinya itu adalah fisika medis ya. Fisika medis itu sebenarnya mempelajari ada hal-hal penting yang dipelajari di sini ya. Yang pertama itu ada namanya radioterapi. Nanti di YouTube-nya nanti akan saya juga perlihatkan. Yang kedua ada namanya biofisika, ya, biofisika. Kemudian juga ada namanya kedokteran nuklir, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya nuclear medicine, ya, kedokteran nuklir. Dan juga ada namanya imaging, ya, imaging, ya, imaging. Kemudian juga ada namanya diagnostik. Ya. Nah, ini kira-kira yang tergabung dalam fisika medis atau fisika kesehatan. Ya. Artinya kalau kita sudah berani membuka fisika kesehatan, maka nanti akan kita dihadapkan pada diagnostik, ya, imaging, radioterapi, biofisika, kedokteran nuklir. Lantas sebenarnya fisika medis ini untuk apa? Ya. Fisika medis ini sebenarnya adalah suatu ilmu yang bisa menjadi kuratif ya. Kuratif itu namanya pengobatan ya. Pengobatan terhadap kanker ya. Pengobatan terhadap kanker. Nah, jadi ingat ya. Kanker ini ya di dalam dunia medis itu bisa diobati yang pertama dengan operasi ya. Operasi. Kemudian kanker itu bisa juga diobati dengan terapi. Terapi yang digunakan di dalam fisika medis, terapinya dinamakan dengan radioterapi. Ya, jadi ingat ya. Jadi kanker ini kan sebenarnya tindakan di kalau di rumah sakit operasi, ya, operasi. Tapi ingat, perkembangan teknologi sekarang, ya tidak hanya operasi yang bisa dilakukan untuk penyakit kanker ini. Tapi bisa juga dilakukan pengobatan dengan cara terapi. Mungkin kalau saudara pernah mendengar istilah kemoterapi. Ya, ada yang pernah dengar kemoterapi? Sarisya pernah dengar? Pak. Pernah ya? Apa itu kemoterapi? Apa itu kemoterapi? Pernah dengar aja baru ya, tapi belum tahu ya. Jadi kemoterapi itu adalah terapi kanker dengan cara membunuh sel-sel kanker. Nah, ya. Jadi sama kan dengan operasi. Operasi kan juga membunuh sel-sel kanker. Tapi dengan cara apa? Dengan cara dibuang, ya, disayat gitu ya, diangkat gitu ya. Itu namanya operasi. Tetapi kalau kemoterapi itu sudah menggunakan zat radioaktif. Tetapi sayangnya kalau kita menggunakan zat kemoterapi itu sangat banyak efek sampingnya, ya. Misalnya dia mengangkat karsinoma mami ya, kanker payudara. Tetapi nanti efek sampingnya apa? Efek sampingnya nanti misalnya rambutnya rontok, ya. Rambut-rambut di seluruh badan rontok juga ya. Jadi pelontos semua, ya. Mau di ketiak, ya, mau di kemaluan, ya, itu rontok semua. Nah, itu adalah salah satu efek dari kemoterapi. Kenapa? Karena dia diberikan ke seluruh tubuh. Sekarang ada teknik lain yang dinamakan dengan radioterapi. Ya, radioterapi ini itu dia bersifat radioresisten. Ya, radioresisten ini maksudnya adalah dia memberikan dosis besar kepada target. Target kita itu adalah kanker. Kalau dia karsinoma mami, maka dia memberikan radioaktif itu ke mami. Ya, mami yang terkena kanker. Ya,
Kalau dia di prostat, maka dia diberikan ke prostat. Kalau dia di kanker serviks, maka diberikan ke serviksnya. Kalau dia di kanker paru, maka diberikan ke parunya. Maka dosis besar itu diberikan ke target namanya. Dosis besar itu diberikan ke kankernya. Maka apa yang terjadi? Dosis yang besar itu menumpuk di target, di kanker. Ingat ya, karena dia bersifat radioaktif, radioaktif itu memiliki waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh zat radioaktif itu untuk meluruh. Kalau kita menggunakan kobal misalnya, ya, jadi radioaktif yang digunakan di dalam radioterapi itu adalah diantaranya kobal, ya, yang saya gunakan sekarang. Itu membutuhkan waktu 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam itu dia meluruh, maka hancurlah kanker yang di mami tadi. Ya, ingat ya, kalau hancur kanker yang di mami tadi, perginya kemana? Perginya ke sekresi tubuh. Ya, maka kalau dia pergi ke sekresi tubuh, maka kankernya hilang. Ya, pernah kan saudara itu melihat kutil di kulit? Kutil di kulit, kemudian dilakukan radiasi, ya. Tapi tidak disayat ya. Kalau disayat itu operasi namanya. Dia diberikan disinari dengan radioaktif, kemudian akhirnya kutil itu hilang. Ya, nah, begitulah sebenarnya cara kerja daripada radioaktif yang ada di dalam tubuh. Menggunakan nanti akan kita lihat pada setelah 10 menit ya. Tapi ini masih online ya kita semua. Masih bisa lihat saya ya? Pak. Oke, masih aman ya. Oke, kita lanjut aja nanti ketika dia off nanti ya kita off saja dan masuk lagi ya. Oke, nanti ingat ya, kalau kita menggunakan radioaktif, maka kita menggunakan alat untuk memasukkan radioaktif itu ke dalam tubuh. Maka di dalam radioterapi ini, ya seperti ini, ya, saya coba